Kalau suatu saat musim pemilu, jangan pernah mau berantem sama saudara sendiri. Justru musim kampanye nanti musim kesabaran. Bawa makanan sama-sama antar partai. Betul tidak? Botram, saling kirim makanan. Itu pemilu yang bagus ya. Bukan berantem. Mau apa? Capek, rugi, udah panas-panasan, udah gosong, udah jatuh, habis bensin. Dan kita nggak kebagian apa-apa kalau hanya kebagian berantem. Maka saudaraku, bersabar di dalam hasil maupun tidak hasil. Sabar ketika dalam kesulitan itu lebih mudah dibanding dengan sabar dalam kelapangan. Ya. Sabar ketika tidak dapat uang itu lebih bagus daripada sabar ketika banyak uang. Kalau orang banyak uang, tidak hati-hati, banyak maksiat yang bisa dilakukan. Orang terpilih punya kekuasaan, kalau tidak sabar itu lebih mudah berbuat zalim dibanding orang yang tidak punya kekuasaan. Maka yang namanya orang beruntung 5 nih. Bisnis, kerja itu baru untung kalau apa yang dilakukan jadi amal. Apalah artinya banyak uang, banyak punya kedudukan tinggi, punya kekuasaan, tapi kalau tidak jadi amal, rugi. Yang dibawa pulang ke akhirat kan hanya amal. Ya. Saudara-saudaraku yang budiman, sabar ketika menjadi penguasa, sabar ketika punya harta, sabar ketika populer, sabar ketika sukses, itu jauh lebih berat. Maka ciri orang yang syukur sabarnya bagus adalah kalau kesibukannya jadi amal, itu sukses. Yang kedua, kalau kesibukannya ini membangun nama baik, itu sukses. Apalah artinya uang dapat, kedudukan dapat, nama hancur. Ya, betul tidak ini? Maaf, misalkan pelacur, naudzubillah, dia uang dapat, rumah dapat, tapi namanya jadi pelacur, citra jadi jelek. Koruptor, rumah bagus, mobil bagus, penampilan bagus, tapi namanya juga maling uang rakyat. Hati-hati, apalah artinya mendapat sesuatu tapi kalau nama hancur. 3, yang disebut orang sukses atau orang beruntung adalah orang yang dengan kesibukan bekerjanya, dengan kesibukan bisnisnya bisa membuat dia semakin tambah ilmu, tambah dekat dengan Allah. Itu untung. Apalah artinya uang dapat, iman rontok. Ya. 4, orang dinyatakan beruntung, punya kekuasaan, punya kedudukan, kalau dengan bisnisnya, dengan jabatannya dia makin memperbanyak saudara, silaturahmi. Ini untung. Apalah artinya kedudukan dapat, orang jadi benci. Apalah artinya uang dapat, orang sakit hati. Makin banyak saudara, makin bahagia dalam hidup ini. Sebab makin banyak teman, maka teman ilmunya akan diberi untuk kita. Pengalamannya akan diberikan kepada kita. Tenaganya akan dipakai melindungi kita. Hartanya akan dipakai membela kita. Makin banyak saudara, makin beruntung. Makin banyak musuh, makin rugi. Dan yang kelima, barulah dinyatakan beruntung kalau punya kedudukan atau kekuasaan atau harta, kalau dengan apa yang dimilikinya dia banyak manfaat bagi orang lain. Akan ada saatnya di mana kesabaran ini diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar tidak nih terhadap bangsa yang seperti ini? Sabar itu bukan pasrah. Sabar adalah proses ikhtiar, tegar di jalan yang disukai Allah. Itulah kesabaran.
Jadi orang yang pasrah, tidak ikhtiar, bukanlah orang yang sabar. Kita tidak berselera untuk mengutuk, menghujat, memaki. Kita berseleranya itu untuk menyemangati orang supaya bangsa ini kata-katanya selalu berusaha positif, ya. Menghujat, memaki, mengutuk itu perbuatan yang gampang. Tapi apakah menyelesaikan masalah atau bahkan menambah masalah? Kita harus sabar memilih kata-kata. Coba sabar suami kalau mau menyuruh istri, maaf, boleh ambilkan makanannya, pilih kata-kata. Dilarang buang sampah sembarangan. Jangan, ganti sekarang. Silahkan simpan sampah Anda pada tempatnya. Kita harus mulai sabar untuk memilih kata-kata yang tidak melukai. Setuju? Kalau mau demo, sing sabar, pilih kata-kata yang bisa mendidik masyarakat. Para mahasiswa, kalau harus demo, silahkan demo. Tapi mohon, pilihlah sikap dan kata-kata yang membuat kami rakyat, juga anak-anak, bisa melihat suri tauladan daripada para intelektual. Setuju? Kepada para polisi, siapa aja yang suka jaga teh? Tentara, tolong sing sabar. Itu mahasiswa tuh adiknya sendiri. Kita tidak sedang dengan musuh, kita ini sekeluarga. Betul? Sabar. Jadi pentungannya itu harusnya yang empuk, pakai busa, ya. Kapan ya kita akan menikmati bangsa yang benar-benar merasa bersaudara satu sama lain? Kalau sedang rapat, sabar, jangan saling menghujat, memaki. Mau apa?